Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil a'izza, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 6 Safar atau Jumat pertama dari bulan Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 2 September 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di kajian rutin setiap Jumat, dan pada kesempatan kali ini insyaallah ikhwah sekalian, kita di kajian pagi akan membahas sebuah tema berkaitan dengan salah satu rukun di dalam salat. Dan ini sangat penting untuk kita semuanya, mengingatkan kembali akan pentingnya ibadah salat secara umum dan pentingnya sebuah rukun yang ada di dalam salat, yang mana sebagian dari kaum muslimin kurang perhatian dengan hal ini, yaitu seputar at-tuma'ninatu fis shalah, ya, tuma'ninah dalam salat. Tuma'ninah dalam salat. Dan pembahasan kita akan kita ambil dari risalah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yang beliau tulis dan beliau kumpulkan di sebuah buku, ya, dengan beberapa tema yang lainnya. Langsung saja ikhwah sekalian, beliau mengatakan at-tuma'ninatu fis shalah, tuma'ninah dalam salat, ya. Beliau menjelaskan di antara hal yang terjadi adalah kesalahan sebagian dari orang yang salat, ya. Inna minal akhta'il 'azimati allati yaqa'u fiha ba'dul musallin, di antara kesalahan besar yang dilakukan atau terjadi pada sebagian orang yang salat adalah tarkat tuma'ninati fi shalah, ya, tidak tuma'ninah dalam salat. Waqad 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalika min aswa'in nas sariqatan, ya. Nabi menyebutkan orang yang melakukan hal itu termasuk orang yang paling jelek dalam mencuri, ya. Orang mencuri yang paling buruk itu bukan yang mencuri di Bank Ar-Rajihi atau Bank Riyad Bank atau Samba ya, atau Sab atau yang lainnya. Tapi orang yang paling buruk mencurinya adalah orang yang mencuri dalam salat. Fa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi, orang yang paling buruk mencurinya adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana seorang itu mencuri dalam salatnya? Qala, beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, ya, yaitu tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Atau beliau bersabda, la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, yaitu dia tidak meluruskan punggungnya di ruku' dan sujud, ya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'adda sariqah minas shalah aswa wa asyad minas sariqati minal mal,
beliau menjelaskan bahwa mencuri dalam salat lebih buruk, ya, lebih jelek daripada mencuri, ya, harta, ya, daripada mencuri harta. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Kalau antum memahami hal ini, antum akan kasihan dengan sebagian apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Ya, ini salat tapi seperti ini. Ya. Kalau seandainya diingatkan kemudian paham, ya alhamdulillah. Kemudian tobat darinya, alhamdulillah. Ya, sebagian ada yang tidak peduli. Ya, kalau sudah seperti itu sudah bukan urusan kita lagi, ya. Makanya yang terpenting adalah salat kita, keluarga kita terlebih dahulu. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang kedudukan. Lalu kedudukan tuma'ninah dalam salat itu apa? Inna tuma'ninata fis salati ruknun min arkanis salah. La tasihhu salatu biduniha. Ya, tuma'ninah dalam salat itu adalah rukun. Ya, kalau rukun berarti salat tidak sah tanpa ada rukun tersebut. Ya, berarti salat tanpa tuma'ninah tidak sah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, dan Rasulullah malah berkata kepada orang yang, ya, tidak baik dalam salatnya, idza qumta ila shalah, kalau engkau sudah berdiri, ya, untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka ucapkanlah Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kemudian rukuklah sampai engkau tuma'ninah dalam rukukmu, ya. Ya, jadi ketika berdiri kan lama baca Al-Fatihah, surat pendek, kemudian baru apa? Rukuk. Nah, di sini diperlukan tuma'ninah. Ya, rukuk sampai tuma'ninah. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian berdiri, ya, sampai engkau i'tidal, berdiri, benar-benar berdiri, ya, sampai lurus punggung kita, ya. Karena di situ nanti akan dihasilkan apa? Tuma'ninah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujud sampai engkau tuma'ninah, ya, dalam sujudmu. Kemudian sujud juga, ya, tidak asal sat bahasa anak sekarang, ya. Salat sat tidak, ya, tapi butuh tuma'ninah. Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisa, kemudian duduk di antara dua sujud, ya, sampai engkau tuma'ninah di situ. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakan itu semua dalam salatmu, ya. Ulangi dalam salatmu. Ini satu rakaat, ya, rakaat kedua, ketiga, kalau sampai keempat lakukan hal yang sama, ya, adanya tuma'ninah. Makanya kemudian Syekh mengatakan waqad akhadha ahlul ilmi min hadzal hadits anna man lam yuqim sulbahu bir ruku'i was sujud fa inna salatahu ghairu mujzi'ah wa 'alaihi i'adatuha, ya. Ya, ulama berpegang dengan hadis ini, ya, bahwa siapa yang tidak menegakkan, meluruskan punggungnya, ya, saat ruku' dan sujud, maka salatnya tidak sah. Ya, dia wajib mengulangi. Ya, dia wajib mengulangi. Dalilnya mana? Kama qala sallallahu alaihi wasallam li hadzal musii fi salati, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan pada orang tadi, ya, yang kurang baik dalam salatnya. Beliau katakan apa? Fashalli fa innaka lam tusalli, irji fashalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembali dan salatlah karena sungguhnya engkau belum salat. Padahal yang dilakukan satu hal saja, apa? Tidak tuma'ninah. Ya, tidak tuma'ninah. Tidak tuma'ninah, tapi kemudian suruh mengulang salatnya. Karena namanya salat satu paket, ya, satu paket. Nah, ini ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, kedudukan dari tuma'ninah. Lalu apa hakikat atau makna dari tuma'ninah itu? Nah, ini perlu kita sampaikan. Tuma'ninah, ikhwas sekalian, atau bahasa kita tuma'ninah, ya. Tuma'ninah itu secara bahasanya al-istiqrar was sukun, tenang, ya, tenang. Diam dan tenang, ya, itu tuma'ninah secara bahasanya.
Adapun istilahan ya, istiqrarun biqadril ityani bil wajibi fir rukni. Istiqrar, apa istiqrar? Berarti tenang ya, gerakan tenang atau diam sekadar untuk melakukan yang wajib dalam rukun. Ketenangan untuk melakukan ya hal yang wajib dalam rukun atau saat mengerjakan rukun. Nah, itu yang disebut sebagai tumaninah. Saya ulangi ya. Ketenangan sekadar untuk melakukan hal yang wajib ya pada rukun atau saat mengerjakan rukun atau dalam rukun. Paham ya? Jadi ketenangan sesaat untuk mengerjakan hal yang wajib dalam rukun atau pada rukun. Maksudnya pada rukun di sini rukun apa? Rukun salat. Berarti memang mau tidak mau antum harus belajar nanti apa saja wajib, apa saja rukun-rukun salat, apa saja wajib-wajib salat ya. Apa saja rukun-rukun salat, apa saja wajib-wajib salat. Ini perlu dipelajari. Kalau untuk rukun kebanyakan gerakan ya. Adapun kalau wajib salat kebanyakan bacaan. Nah, saya kasih contoh. Kalau berdiri tidak masalah karena di situ panjang, ada Al-Fatihah, ada apa? Ada baca surat pendek. Nah, ruku. Nah, berarti sebagian ada yang memberikan batasan, cukup dia mengucapkan subhana rabbiyal azim ya. Karena ini yang wajib. Yang wajib adalah sekali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, jadi ketika dia Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah. Ya. Nah, ketika sami Allah liman hamidah berarti dia baca apa? Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang wajib. Rabbana walakal hamd. Kemudian ketika Allahu akbar sujud, maka ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la itu sudah cukup ya. Kemudian Allahu akbar rabbiq firli, yang wajib sekali rabbiq firli ya. Antum mau ulangi berkali-kali boleh, rabbiq firli ya. Dan seterusnya. Kemudian sujud lagi ya. Kalau sujud sudah kita sampaikan tadi. Kalau kemudian tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud awal termasuk apa? Wajib. Adapun tasyahud akhir termasuk rukun. Tasyahud akhir termasuk rukun. Nah, bacaan-bacaan itu ya, yang terpenting bisa kita katakan yang terpenting adalah saat ruku, kemudian ketika i'tidal atau berdiri, kemudian ketika sujud dan duduk di antara dua sujud. Karena ini bacaan-bacaan yang pendek. Ya kan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa beliau mengatakan walakin alladhi yadhhar minas sunnah anna tuma'ninah amrun fawqa dzalik. Yang jelas, yang nampak dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tuma'ninah itu ukurannya bukan hanya itu saja, tapi lebih dari itu. Lebih butuh ketenangan lagi. Ya, tidak buru-buru. Karena seseorang bersifat relatif ketika dia membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la atau rabbiq firli. Mungkin ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang cepat ya. Makanya ketika memang dihasilkan dia ketenangan di situ ya, sehingga beliau mengatakan ya bahwasanya tuma'ninah itu lebih dari itu ya. Makanya intinya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam salat ya. Jadi ketika Allahu akbar subhana rabbiyal azim, anggap saja sekali ya. Ketika dia memang dia sudah pelan dan itu sudah mencukupi sampai tulang belulangnya itu, tulang punggung lurus ya, kemudian baru sami Allah liman hamidah. Ya, intinya tidak tergesa-gesa ya.
intinya tidak tergesa-gesa. Makanya hati-hati ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, terlepas dari batasannya sekali atau bagaimana, karena sekali itu nisbi, bersifat relatif antara satu dengan yang lainnya, ya maka tetap masalah tumakninah ini hendaknya kita berhati-hati, tidak buru-buru. Salat dinikmati, bukan dicepet-cepeti, ya. Jangan orang kita ini pengennya, ya, sebagian kita itu pengennya cepat keluar dari salat, ya. Kalau orang-orang dahulu menikmati salat, ya, yang benar dinikmati salatnya. Makanya kita semoga Allah angkat derajatnya dengan hal tersebut, ya. Dengan salat itu dinikmati, bukan pengen cepat-cepat selesai dari salat. Yang dipikirkan salam. Kalau sudah salam seakan-akan bebas, ya. Padahal semestinya kenikmatan yang sesungguhnya adalah dalam salat, ya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya Allah jadikan penyejuk bagi hatiku adalah dalam salat, ya. Nah, ini ikhwas sekalian hakikat dari tumakninah. Paham, ya? Nah, kemudian Syekh mengatakan laqad waradat fi sunnati ahaditsu katsiratun jiddan fil amri bi iqamatis shalah wa itmamiha. Dan banyak sekali, ya, hadis-hadis di dalam as-sunnah yang memerintahkan untuk menegakkan salat, menyempurnakan salat, wa tahdhir min tarki tuma'ninati fiha, dan peringatan, ya, peringatan dari meninggalkan tuma'ninah dalam salat, awil ikhlal bi arkaniha wa wajibatiha, atau merusak rukunya atau wajib-wajibnya. Yang dituntut dari seorang ketika salat itu tidak sekadar hanya salat saja, tidak. Ya, kebanyakan mungkin dari kaum muslimin mereka hanya pokoknya salat. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah apa? Wa aqimus shalah, ya. Wa iqamatus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat berarti, ya, diperhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, tidak hanya yang penting salat gitu saja, tidak, ya. Nah, makanya ini ketika seorang ingin nilai salatnya plus, ya, dari syarat-syaratnya diperhatikan, ya. Kemudian selanjutnya rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya. Apabila dia sempurnakan dengan sunah-sunahnya, maka itu lebih baik lagi, ya. Tidak hanya apa? Yang penting salat, bukan salat tapi mendirikan salat atau menegakkan salat. Wa min dzalika ghairu ma taqaddam, ya. Di antara hadis tersebut selain yang telah lewat tadi, ma warada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, atimur ruku' was sujud, ya, sempurnakan oleh kalian ruku' dan sujud. Wal itmam innama yakunu bi tuma'ninah, dan namanya menyempurnakan itu tentu butuh tuma'ninah, ya. Menyempurnakan butuh tuma'ninah. Tanpa tuma'ninah tidak akan sempurna. Wa minal adillati aidan, dan di antara dalilnya juga maja'an Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu kana minal wafdi. Itu ada riwayat dari Ali bin Syaiban, beliau termasuk delegasi yang datang pada Rasulullah. Qala, dia bercerita, kharajna hina qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Kami keluar, ya, sampai kami datang kepada Rasulullah, lalu kami berbaiat pada beliau. Tahun delegasi itu tahun berapa? Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijriah, ya. Kalau nggak salah tahun ke-9 Hijriah. Beliau sibuk tidak haji, ya. Beliau baru berhaji tahun ke-10 ya, 10 atau 11 ke-10 Hijriah, ya. Nah, tahun ke-9 ini adalah Amul Wufud, tahun banyak delegasi utusan-utusan dari bangsa Arab datang pada Rasulullah untuk apa? Untuk masuk Islam. Nah, di antara pada saat itu yang datang adalah Ali bin Syaiban. Nah, dia berbaiat pada Rasulullah, wa shallaina khalfahu, kita salat di belakang beliau. Falamaha bi mu'khari Abu Mu'akhkhari ainihi rajulan la yuqimu salatahu. Kemudian beliau itu melihat sepintas, ya, seorang atau melirik seorang yang tidak menegakkan, yakni sulbahu fir ruku' was sujud, tidak menegakkan punggungnya, tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan sujud, ya, tidak tuma'ninah. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalah qala, seusai salat beliau bersabda,
berkata, ya ma'syarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Tidak ada salat, ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan atau meluruskan punggungnya di ruku' dan sujud. Ya, kalau kata Syekh, maksudnya di sini adalah la yusawi dhahrahu aqibar ruku' was sujud. Maksudnya adalah dia tidak meluruskan kembali punggungnya seusai ruku' dan sujud. Seusai ruku', ya, ruku' dia tidak diluruskan, ya. Nah, semestinya diluruskan. Kemudian ketika berdiri diluruskan, ketika sujud diluruskan, duduk di antara dua sujud diluruskan, ya. Fal haditsu dalilun ala rukniyatil qaumah wal jalsah wa tuma'ninah fihima. Ya, hadis ini dalil, ya, bahwa berdiri, ya, itu adalah rukun, duduk adalah rukun, tuma'ninah juga adalah rukun, ya, lurus adalah rukun, ya, duduk di antara dua sujud adalah rukun, kemudian tuma'ninah dalam keduanya itu adalah rukun juga. Nah, ini kata Rasulullah SAW, tidak ada salat, ya, tidak ada salat di sini, ya, tidak sah salatnya tanpa ada tuma'ninah. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sampaikan, Rasulullah menegur seorang dengan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali dan salatlah karena sungguhnya engkau belum salat. Bahkan Rasulullah SAW melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ya, kemudian salat lagi, kembali lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Hingga akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah uhsinu ghaira hadza, wahai Rasulullah, aku tidak tahu kecuali hal ini, fa'allimni, ajaran padaku salat. Ya, baru kemudian hadis yang sudah kita baca tadi, idza qumta ila salat fakabbir, dan seterusnya tadi, ya. Wa an Abi Shalih Al-Asy'ari, ada cerita dari Abu Shalih Al-Asy'ari, ana Abu Abdillah Al-Asy'ari, bahwasanya Abu Abdillah Al-Asy'ari haddatsahu, bercerita kepada Abu Saleh, Abu Abdillah bercerita kepada Abu Saleh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara bi rajulin yusalli la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu, bahwasanya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang salat tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, law mata hadza ala ma huwa alaihi la mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang ini meninggalnya dalam keadaan seperti ini, dia meninggal sementara sholatnya seperti itu, maka dia meninggalnya, ya, bukan di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ngeri kan? Kalau dia meninggal dunia dengan tata cara sholat seperti itu, maka meninggalnya, ya, bukan di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa'atimur ruku' wa sujud, maka sempurnakanlah oleh kalian ruku' dan sujud. Fa inna mathalal ladzi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu mathalul ja'i la yakulu illa tamrah wa tamratain la tughniyani anhu syai'a. Ya, karena sungguhnya perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu seperti orang yang kelaparan. Ya. Orang yang kelaparan yang tidak makan kecuali hanya 1-2 butir kurma. Apa faedahnya 1-2 butir kurma? Ya, sementara dia kelaparan. Ya. Nah, ini perumpamaannya, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, ini tadi cerita siapa? Abu Saleh dengan Abu Abdillah, sama-sama Al-Asy'ari. Nah, Abu Abdillah ini yang bercerita. Kemudian Abu Saleh bertanya, atau Abu Saleh bercerita, qala Abu Saleh, falaqitu Abu Abdillah, lalu aku bertemu Abu Abdullah. Faqultu, aku bertanya, man haddatsaka hadzal hadits annahu sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menceritakan padamu hadis ini, ya, apakah dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, ya, kemudian Abu Abdillah menjawab, haddatsani umara'ul ajnad, yang menceritakan hal tersebut padaku adalah para pemimpin pasukan, para panglima perang, Khalid ibn Walid, ya, wa Syurahbil ibnu Hasanah, wa Amr bin Al-As, ya, 3 sahabat, annahum sami'uhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ketiganya pernah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Makanya Syekh kemudian ketika mendengar hadis ini, Syekh Abdul Razak, beliau komentarnya, wa hadza tahdidun syadid, ini adalah ancaman yang keras, ya, karena dia diancam meninggalnya tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhsha ala fa'ili dzalika min su'il khatimah, dikhawatirkan dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, bi an yamuta ala ghairi millah, dia meninggalnya tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal a'yadzu billah. Nah, ini tentu hal yang mengerikan, ikhlas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Baik, sebelum kita lanjutkan, perlu antum catat saja, tidak mengapa, berkaitan dengan masalah rukun-rukun salat. Rukun salat itu ada 14. Ya, rukun salat ada 14. Saya sudah sampaikan tadi, kebanyakannya adalah gerakan, sebagian kecilnya adalah bacaan. Ada 4 bacaan. Yang bacaan itu ada 4. Ada yang tahu? Coba. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, 2 sisanya di akhir. Tasyahud akhir dan salam. 2 di awal, 2 di akhir, ya. Tayyib. Antum ulang, antum tulis dari awal. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Ini untuk salat wajib. Jadi rukun salat ada 14. Pertama, berdiri bagi yang mampu pada salat wajib. Pada salat sunnah, hukum berdiri apa? Sunnah. Antum duduk boleh? Boleh, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah ucapan apa? Allahu Akbar. Adapun gerakan tangan itu beda, ya. Takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar. Adapun gerakan tangan itu beda. Gerakan tangan hukumnya apa? Sunnah, ya. Gerakan tangan itu tidak sampai rukun atau tidak sampai wajib, itu sunnah. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, ini pada salat, untuk imam, untuk munfarid, atau untuk makmum pada salat sirriyah. Adapun kalau salat jahriyah, ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Sebagian mengatakan cukup Al-Fatihah atau bacaan imam sebagai bacaan bagi makmum. Tayyib, Al-Fatihah, ya. Kemudian ruku'. Setelah ruku', bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku' ini, setelah itu i'tidal. I'tidal itu berarti berdiri, ya, sampai benar-benar berdiri. Yang keberapa itu? 6. 7 sujud. Kemudian bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ke-9 itu, ya. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Tadi sudah saya sampaikan, tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir.
Sebagian dari menambahkan duduk untuk tasyahud akhir dan untuk salam. Ya, jadi saat salam pun harus dalam keadaan duduk ya. Kemudian ucapan salam keberapa? 12. Ucapan salam 13. Tuma'ninah dalam seluruh gerakan salat. Dan terakhir harus tertib. Apa arti tertib? Harus berurutan. Coba siapa mau baca dari awal? Bang Ayab nomor 1. Berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Bang Wilis selanjutnya. Salman. Al-Fatihah lanjut. Pak Tajuddin. Ruku lanjutnya Mas Arif. Baik, dari lanjut Pak Dani. I'tidal berdiri ya. I'tidal itu berdiri tegak. Ya, lanjut Pak Dani. Sujud lanjut Pak Dwi. Bagi dari sujud lanjut Pak Rafi. Iya, lanjut Irman. Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir dan antum sebentar, Pak Rafi apa tadi? Duduk di antara dua sujud. Irman tasyahud akhir. Lanjut Mas Dede, Pak Dede. Setelah tasyahud akhir duduk untuk tasyahud akhir dan untuk salam. Abu Muhammad ucapan salam. Muhammad catat tuma'ninah dalam salat. Terakhir tertib berurutan ya. Ini rukun-rukun salat ya. Kalau kita melihat kemudian perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya ya, maka ada beberapa perbedaan. Antum pegang saja yang ini ya. Ada yang mengulang tuma'ninah sampai beberapa kali ya. Ruku kemudian tuma'ninah, sujud kemudian tuma'ninah. Jadi dijadikan poin-poin sendiri. Antum pegang yang ini saja. Baik. Nah, kemudian ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum. Antum catat sekalian untuk wajib-wajib sholat ya. Sebenarnya antum pun sudah pernah mencatat juga insyaallah ya. Itu untuk refresh lagi. Wajib-wajib sholat totalnya ada berapa? Ada 8. Kalau tadi ada 14, ini wajib-wajib sholat ada 8. Yang pertama, takbiratul intiqal atau takbir perpindahan. Itu semuanya adalah wajib hukumnya. Takbir perpindahan. Kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu dari ruku untuk i'tidal ya. Ketiga, ucapan Rabbana walakal hamd setelah i'tidal atau saat i'tidal ketika sudah berdiri. Kemudian ucapan subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim saat ruku sekali. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la saat sujud ini sekali.
Kemudian ucapan Rabbighfirli, nanti kita ulangi insyaallah. Ucapan Rabbighfirli di antara dua sujud. Wajibnya sekali. Nomor 7-nya tasyahud awal. Nomor 8-nya duduk untuk tasyahud awal. Taib. Yang pertama tadi apa? Takbir perpindahan. Yang rukun takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram wajib. Selain takbiratul ihram wajib. Kemudian ucapan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini saat bangkit dari ruku. Kemudian ucapan Rabbana walakal ham saat i'tidal. Kemudian ucapan Subhana rabbil azim sekali saat ruku. Kemudian ucapan Subhana rabbil a'la sekali saat sujud. Kemudian ucapan Rabbighfirli sekali di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Berarti semuanya ucapan kecuali yang mana? Kecuali nomor 8 duduk ya. Nah, kalau rukun kebanyakan adalah gerakan, kalau wajib kebanyakan adalah ucapan. Selanjutnya ikhwas sekalian, barakallahu fikum, Syekh mengatakan, beliau menjelaskan beberapa gerakan hewan yang diharamkan dalam salat, ya, menyerupai gerakan hewan dalam salat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath wa nahani an thalath. Ya, Rasulullah memerintahkan kepadaku 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Nah, kita fokusnya pada yang beliau larang. Wa nahani an naqratin kan naqratid dik. Beliau melarangku ya, ketika salat untuk mematuk seperti patokan ayam. Seperti ayam yang mematuk. Antum tahu patokan ayam itu bagaimana ya? Jadi kalau orang dari ruku, dari duduk kemudian ke sujud ya, tidak boleh orang sujud seperti itu, seperti hewan mematuk ya, cepat. Wa ika'in ka'ika'il kalb. Demikian pula duduk ika' seperti anjing ya. Ika' ini ada 2, ada yang sunnah, ada yang sunnah, ada yang dilarang. Ada yang bisa mempraktekkan yang sunnah? Coba ika' nya seperti Mas Harif tahu? Bisa? Pada nih depan sini coba. Nah ini namanya ika' yang disyariatkan seperti ini. Duduk dengan kedua kaki tumit, kemudian duduknya di atas tumit. Kemudian itu dilakukan secara asalnya, sunnahnya adalah di antara 2 sujud ya, sesekali seperti itu. Nah, kemudian ika' yang diharamkan seperti duduknya anjing. Anjing duduknya bagaimana? Pantatnya ditempelkan di lantai ya kan, kemudian kakinya ditegakkan, kemudian tangannya ditempelkan di lantai. Tahu kan duduknya anjing seperti apa? Bukan merebahkan, tidak merebah, tapi pantatnya ditempelkan, kakinya dilipat kan dia, ya kan? Ya, kemudian tangannya kalau dia kan tangannya di depan. Ya, kalau mau di depan atau di samping ini tidak diperbolehkan. Ada yang bisa mencontohkan? Tahu duduknya anjing? Tidak apa-apa. Hanya sekedar untuk mencontohkan saja. Enggak, bukan itu, bukan seperti itu. Bukan. Nah, duduk biasa aja. Nah, biasa duduknya di pantat, Pak. Nah, anjing kan seperti itu. Nah, tangannya buat di samping atau di depan, dia
Anjing kan duduknya seperti itu, tapi karena memang dia model badannya seperti itu, ya cocok untuk anjing. Ya, kalau manusia kan tidak cocok duduk seperti itu. Ya, bisa jadi orang sholat dengan duduk seperti itu, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian waltifat kaltifati tsa'alab. Ya, tolah-toleh sebagaimana rubah yang suka tolah-toleh, menoleh. Ya, dalam sholat menoleh kanan kiri tanpa sebab, ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sering-sering, ini bisa membatalkan sholat. Berarti sudah berapa gerakan tadi itu? 3. Seperti ayam yang mematuk, atau dalam sebuah riwayat kalau tidak salah seperti burung gagak yang mematuk, ya. Kemudian seperti duduknya anjing, ikanya anjing. Kemudian seperti tolehan rubah. Kemudian seperti ada juga dalam riwayat ada iftirasus sabu'. Iftirasus sabu' itu iftiras itu apa iftiras, ya? Jadi ketika sujud tangan di apa namanya? Ini lengan tangan ditempelkan di tanah, ya, dan kemudian ditempelkan di badan kita, tidak dibuka. Nah, ini tidak diperbolehkan juga. Ya, sujud dengan ditempelkan nyaman. Orang kalau ngantuk kan enak seperti itu, ya, apalagi ngantuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Semestinya secara asalnya sujud seperti ini, ya. Kalau memang bisa dibuka, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya sudah seperti ini. Ini dijauhkan, jangan ditempel-tempelkan malah untuk ganjel perut, ya. Apalagi kalau kemudian ditempelkan di mana? Di lantai. Nah, ini seperti apa kita artikan, ya? Seperti binatang buas yang lagi depro itu apa bahasa kita? Duduk, ya, lagi rebahan, ya. Jadi kayak rebahan saja. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga di antara yang dilarang adalah seperti gaya duduknya unta. Maksudnya gaya duduknya unta itu seperti apa? Jadi sholat di tempat itu saja, punya markas dalam masjid, ya. Jadi kalau di masjid dia sholatnya di tempat itu saja, paham? Sampai tempat itu ma'ruf bahwasanya itu adalah miliknya. Ini tidak diperbolehkan juga. Ya, kalau imam tentu nggak masalah. Paham enggak, Pak? Paham, ya? Paham enggak? Ya. Bukan booking, tapi dia sholatnya di tempat itu saja. Mungkin seorang sholat terkenal, dia anggapnya pojok kiri saja, terus tidak pindah-pindah. Ini juga termasuk yang dilarang, ya. Dan sebaliknya, kita berusaha bumi ini menjadi saksi kita nanti pada hari kiamat dengan kebaikan, dengan sholat diantaranya. Makanya perbanyak tempat sujud, pindah-pindah, ya. Kalau memang kita dapat di tempat yang baik, ya, maksudnya di saf pertama yang dekat imam, ini adalah terpuji kebaikan, ya. Adapun kalau di belakang imam pas, itu haknya bagi orang yang berhak untuk menjadi pengganti imam, ya, contohnya muadzin, ya, antum tidak berhak di situ, ya. Ya, mau saf pertama kanan kiri tidak mengapa, ya. Yang dicela ini adalah tempat tertentu di situ saja. Mungkin orang duduk di pojokan terus di sana, tidak pindah-pindah, ya. Maka ini hendaknya ditinggalkan. Ini yang keberapa? Kelima, ya. Keenam, seperti al-khailus syumus, yaitu kuda yang tidak tenang, kuda yang banyak gerak. Kuda yang banyak gerak dengan ekornya, dengan kakinya. Ini maksudnya apa? Ketika salam, antum terkadang lihat ada orang assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibuka, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW serupakan seperti kuda yang tidak tenang, yang antum sering kalau lihat kuda ekornya gerak-gerak terus, kakinya, ya kan? Kadang-kadang dia jingkrak-jingkrak, ya, meskipun hanya sedikit-sedikit. Nah, tidak tenang. Itu diserupakan seperti itu. Dan anehnya, sebagian dari kita ada yang seperti itu, kan?
Paling di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak diperbolehkan, tidak ada syariat seperti itu. Ada satu lagi dalam hadis yang dhaif tapi maknanya sahih, yaitu seperti tadbihul himar. Apa itu? Tadbihul himar seperti unta yang seperti apa, himar, keledai yang nunduk, ya. Jadi kalau ruku itu tidak boleh kepalanya nunduk. Semestinya bagaimana? Lurus, datar, ya. Jadi tidak terlalu nunduk, tidak terlalu angkat, tapi lurus. Nah, ini seperti menunduknya keledai, kata Rasulullah SAW. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu beberapa gerakan dalam salat. Totalnya ada 7 yang serupa dengan gerakan apa? Hewan atau binatang, yang sebagiannya adalah ada yang menunjukkan tidak tumakninah dalam salat, ya, seperti tadi gerakan ketika ruku sujud seperti ayam yang mematuk, ya, ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah. Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Setelah selesai salat, beliau berkata, "Ma shallait?" Kamu belum salat. Qala wa ahsibuhu qala, dan aku kira beliau berkata, "Law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sekiranya kau meninggal dunia, maka kau matinya itu tidak berada di atas sunnahnya Nabi Muhammad, ya. Wa fi riwayatin law mutta ala ghairi fitrah. Seandainya kau mati, maka matinya tidak di atas fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Tidak di atas fitrah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak di atas tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya kita bawa kepada apa? Ancaman yang berat, ancaman yang mengerikan bagi orang yang salat tapi dia tidak tumakninah. Ada juga sebuah riwayat wa an Talq bin Ali al-Hanafi radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Talq bin Ali al-Hanafi dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla illa salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak melihat seorang, ya, salat seorang hamba yang dia tidak menegakkan punggungnya, ya, antara ruku' dan sujudnya. Ya, nah ini juga, ya, sama kurang lebih berisi ancaman bahwa Allah tidak melihat hamba yang tidak tumakninah dalam salatnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala bercerita bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, yaitu Rasulullah, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yasawiya qa'ima. Beliau itu kalau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau tidak sujud sampai beliau berdiri, tegak berdiri, ya. Ketika sami Allah liman hamidah, tegak berdiri, Rabbana walakal hamdu, baru kemudian apa? Sujud. Bahkan idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yasawiya jalisa. Dan ketika beliau angkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak sujud lagi sampai beliau benar-benar tegak dalam duduknya, duduk di antara dua sujud. Yang menunjukkan beliau tumakninah ketika i'tidal, kemudian ketika duduk di antara dua sujud. Ya, ini semuanya berkaitan dengan masalah tumakninah. Hingga akhirnya Syekh hafizahullah beliau mengatakan, innal ahadits al-musyamilah 'alal amri bil muhafadzah 'ala iqamati ar-ruku' wa sujud wa rafi minhuma wa dallah 'ala anna dzalika min arkanis salati allati la tasihhu shalah illa biha katsiratun jiddan, ya. Sesungguhnya hadis-hadis yang mengandung perintah, ya, untuk menjaga, menegakkan salat, menegakkan ruku' dan sujud, kemudian ketika bangkit di antara keduanya, yang menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk dari rukun salat yang tidak sah salat seorang kecuali dengan itu, maka banyak sekali hadis-hadisnya, banyak sekali, ya, menunjukkan pentingnya masalah ini. Wahiyya mahfuzah fi dawamin sunnah, ini semuanya dijaga di kitab-kitab as-sunnah kal Bukhari wa Muslim wa Sunan al-arba' wa ghairiha, ya, di Sahih Bukhari, Muslim,
ya, kitab Sunan yang 4, ya, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya. Intinya ikhwas sekalian, ya, banyak sekali riwayat-riwayat berkaitan dengan masalah itu di kitab-kitab para ulama. Makanya wal wajib ala kulli muslimin an yuhafidha ala dzalika fi salatihi tamamal muhafadzah, ya. Dan yang wajib bagi setiap muslim adalah menjaga hal tersebut dalam salatnya dengan sebenar-benarnya penjagaan, ya. Jadi dia jaga, perhatikan dengan benar. Fa yutimmu ruku'ahu wa raf'a minhu wa sujudahu wa raf'a minhu. Dia sempurnakan rukuknya ketika bagi dari ruku', sujudnya ketika bagi dari sujud, ya. Wa ya'ti bidzalika 'ala tamam wal kamal fi salatihi kulliha 'ala al-wajhi alladhi yurdi Rabb tabaraka wa ta'ala. Ya, dia lakukan dengan sempurna, dengan lengkap, ya, sesuai dengan tata cara yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan bihadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tamassukan bi sunnatihi, yang untuk mengamalkan petunjuk beliau dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Al-Qail sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Salat jelas, tata caranya sudah jelas, ya. Tinggal kita ikuti, gitu saja. Yang kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang selain beliau, ya. Makanya yang sangat disayangkan, ya, karena wallahu alam, karena mengikuti hawa nafsu atau yang lainnya, sebab minim ilmu, kejahilan, kebodohan. Sebagian orang contohnya ketika sholat tarawih yang setiap tahun kayaknya memiliki inovasi beda-beda, ya. Maka kalau kita perhatikan, kalau ditanya mengapa sholatnya seperti ini, jawabannya bagaimana? Bukan untuk menghormati pendahulu dari pondok ini, menghormati pendahulu dari pondok ini, menghormati kiai, menghormati ustadz dari pondok ini. Dulu sholatnya seperti itu, kita menghormatinya dengan cara mengerjakan sholat yang sama. Ya Allah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dihormati tata cara sholatnya. Yang dihormati adalah tata cara sholat orang-orang pendulu yang ada di pondok tersebut. Ya, ini keliru. Ya, bagaimana tata cara sholat Rasul tidak diperhatikan, tata cara yang keliru malah itu yang dihormati katanya. Ini cara penghormatan yang tidak benar. Ya, hal tersebut tidak benar. Kemudian sedikit lagi, lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini yang penting, ya. Waqad dhahaba ulamul muslimin istinadan ila ma taqaddama minan nusus ats-tsabitah 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairiha. Ya, banyak ulama yang berpendapat, ya, dengan berpegang kepada riwayat-riwayat yang valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila anna ta'dil al-arkani fi ruku' wa sujud wal qaumah bainahuma wal qa'dah atau wal qi'dah, ya, wal qa'dah baina sajdataini fardun fi sholati wa ruknun min arkaniha. Ya, banyak ulama berpendapat bahwa tumakninah dalam mengerjakan rukun, ya, entah itu ruku', sujud, kemudian saat berdiri dari keduanya, duduk di antara dua sujud adalah wajib hukumnya dan rukun dari rukun-rukun salat. Tabtulus salatu bitarkihi, salat akan batal ketika itu ditinggalkan. Wa yalzamu man waqa'a fi dzalika i'adatus shalah, ya. Dan orang yang melakukan hal tersebut wajib mengulangi salatnya, ya. Makanya bayangkan kalau sudah sampai umur 20, 30, 40 tapi salatnya masih seperti itu saja, tidak belajar, hanya ikut-ikutan saja, tidak ada tumakninah, ya. Maka ini adalah kerugian yang nyata, ya. Ini adalah kerugian yang nyata. Makanya ikhwas sekalian, antum tahu bahwasanya perkara yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hisab, akan diperhitungkan pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salat, ya. Kalau salatnya baik, maka dia akan beruntung, amalan yang lainnya akan baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, ya, maka yang lainnya pun tidak baik, ya. Sebagaimana yang sudah antum ketahui, ya. Dan yang beruntung adalah orang yang khusyuk, yang benar-benar menegakkan salat,
Ya, demikian pula di antara penafsiran firman Allah an salatihim sahun fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Ya, di antaranya dari penafsiran tersebut adalah yaitu lalai dari memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, sesuai tata cara yang disyariatkan, sesuai dengan tata cara yang benar, ya. Nah, ketika lalai dari mengerjakan, maka dia termasuk dari orang yang an salatihim sahun, ya, orang yang lalai dalam salatnya. Makanya ikhwas sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, ya, setelah kita tahu, kita jaga benar-benar tumakninah dalam salat, karena itu penting, salah satu rukun. Jangan mengikuti tata cara yang tidak ada tuntunannya, yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kurang lebih penjelasan dari beliau berkaitan dengan masalah tumakninah dalam salat. Nasihat bagi kita semuanya, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.